kami sudah ke materi yang ke modul 3, Bu. 3.1 yaitu bicara tentang pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Salah satu tugas kami pada kegiatan ini adalah berbincang-bincang dengan beberapa kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana beliau ketika menyelesaikan masalah. Nanti akhirnya kami belajar langsung dari kepala sekolah bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ada 2 hal yang kami pelajari kemarin, Bu. Nanti kasus yaitu yang pertama disebut dengan dilema etika, yang kedua rujukan moral. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana cara kita memisahkan antara dilema etika dengan rujukan moral itu? Baik Bu Ida, pertama saya ucapkan selamat sudah sampai ke modul 3.1 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya Bu Ida ya. Terima kasih Bu. Kalau Bu Ida bicara otomatis kita memilah atau mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi mana yang termasuk dilema etika, yang mana termasuk dengan rujukan moral. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah dilema etika karena dia benar melawan benar. Iya, betul. Sementara kalau rujukan moral benar melawan salah. Sudah tahu pilihan kita. Sementara yang dilema etika yang sering menjadi betul-betul dilema jadinya. Kita memilih jangan sampai pada saat kita mengambil keputusan itu jadi bumerang lagi. Itu mungkin Bu Ida. Kalau untuk mungkin contohnya bagaimana dilema etika di SMA ini seperti pada saat mungkin ada yang berat ada yang ringan. Pada saat ujian akhir siswa tersebut mengikuti tes polisi, itu kan sama-sama benar, sama-sama tujuannya bagus, akhirnya bagus. Bagaimana saya mengambil keputusan begitu? Karena ujian penting untuk melanjutkan tes polisi penting. Jadi sama-sama benar. Berarti maksud Ibu ketika anak sedang ujian tapi pada saat itu minta izin untuk mengikuti tes. Yang mana yang harus dipilih? Apakah mereka diizinkan untuk ujian atau tidak diizinkan untuk tidak ujian atau memilih untuk tes? Jadi kalau seperti itu kasusnya, bagaimana langkah Ibu menghadapinya? Kalau kasus yang seperti itu kan tidak begitu berat. Kita ada yang namanya kebijakan sekolah dan bisa mengikuti ujian susulan. Maka hal-hal yang seperti itu pada saat anak ujian dan pada saat itu juga waktunya mereka mengikuti tes polisi atau tes apa aja lah yang lebih jenjangnya lebih tinggi, maka mereka saya izinkan dengan catatan mereka setelah pulang harus mengikuti ujian susulan. Jadi dilema etikanya istilahnya tidak harus ikut pihak ketiga. Bisa langsung diputuskan. Langsung diputuskan itu. Kalau rujukan moral biasanya sekolah itu penting. Atau ini anak kita dalam masa pendidikan. Sementara orang tuanya menyampaikan tidak perlu pendidikan itu karena orang kerja bisa saja tamat SD kan kerja cari uang. Cuma yang jelas itu kan akibatnya memujuk larinya ke orang tua karena ada hal yang kita harus ingat pada anak. Pendidikan itu sangat penting, walaupun kerja juga penting, tapi ada waktunya kan. Kalau cuma cari kerja tamat SD ya pesanannya berapa? Jadi mau jadi apa masa depan anak-anak kalau cuma asal bisa baca, bisa tulis, bisa cari uang. Kalau hanya itu alasannya. Kalau cari uang sih bisa. Orang tidak sekolah juga bisa cari uang. Berarti banyak hal yang menyebabkan permasalahan sebenarnya di sekolah. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau ibu yang paling efektif kita menyelesaikan masalah dilema etika ini, karena kan antara benar dan benar itu kadang-kadang sulit kan, seperti yang bilang tadi. Yang paling efektif itu bagaimana?
Kalau yang seperti dilema etika, cara mengambil keputusan saya biasanya pertama, kalau untuk mungkin kalau ibu bertanya jadwal, saya tidak punya jadwal. Yang punya jadwal pembinaan itu guru BK, wakil kesiswaan. Tapi untuk kasus yang seperti ini biasanya saya diawali dengan rembuk atau briefing atau diskusi sama para wakil, para guru-guru senior. Setelah itu baru nanti mungkin selain dengan guru senior, para wakil, pengelola sekolah, stakeholder yang ada di sekolah lingkungan kita, sampailah mungkin ujung terakhirnya ke dinas pendidikan. Karena jangan sampai langkah kita itu menjadi salah, keputusan kita itu karena benar melawan benar ini yang membingungkan. Seperti siswa waktu datang ke SMA ini, kita sudah sosialisasi kepada anaknya, kepada orang tuanya, karena setiap anak tentu punya cita-cita. Dimulailah dari awal untuk mengejar cita-cita, mungkin dalam segi nilai, bagaimana, karena kita ujung akhirnya orang bertanya masalah nilai. Jadi nilai itu bukan diminta di akhir pendidikan, dilema itu bu. Sementara nilai kita udah tahu di kelas 12 orang tua datang minta perbedaan IPA-nya, itu dilema, tidak dibantu, terhambat anaknya, dibantu menyalahi aturan. Akhirnya ternyata di dalam keputusan itu ada yang namanya saya ngambil keputusannya dengan menggunakan perasaan peduli gitu, merasa peduli, dan kedua mungkin dengan rasa belas kasihan. Ternyata ada boleh seperti itu. Ada, kalau yang kami pelajari ternyata ketika kita mengambil keputusan itu memang ada tiga berpikir, dasar berpikir. Yang pertama berpikir hasil akhir. Artinya yang mesti kita sudah memutuskan sesuai dengan ini ya, ketentuan. Kalau sesuai aturan, kita memutuskan sesuai aturan. Dan yang terakhir itu yang kami pelajari itu berpikir berdasarkan rasa peduli. Artinya berarti ketika ibu memberikan kesempatan anak, memberikan kenaikan nilai, jadi kan ketika dia harus melanjutkan jenjang berikutnya, arti ada dilema antara jika tidak dinaikkan nilai berarti anak melanggar aturan bu ya. Tapi kalau tidak dinaikkan, kasihan anaknya nanti tidak jadi jebol masuk polisi ya. Walaupun bukan kita menentukan jebol lolosnya, tapi salah satu syaratnya. Makanya akhirnya saya harus diskusi untuk mengambil keputusan itu, jangan salah mengambil keputusan. Cuma saya pikir ternyata boleh kita menggunakan rasa peduli tadi. Sama lah dengan tadi yang awal, yang kata saya tidak begitu berat. Pada saat ujian mereka ikut tes polisi, karena rasa peduli saya, rasa kasihan saya kasih izin. Karena sebenarnya kalau diikuti aturan mereka tidak boleh keluar. Berarti memang setiap dilema etika itu berarti banyak hal yang harus kita pikirkan. Iya betul. Dan karena suatu hari mungkin berdampak, apakah ada jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Kalau seseorang berarti kalau saya simpulkan tadi ada berapa orang yang bisa membantu ibu menyelesaikan. Yang pertama tadi dari wakil guru BK mungkin ya, konsultasi. Lalu kalau memang tidak bisa kita di dalam sekolah, berarti kita konsultasi kepada dinas pengawas. Bu, terima kasih Bu atas cerita Ibu hari ini. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pemahaman juga bagi saya, karena kemarin kami memang juga mengangkat kasus yang Ibu ceritakan. Akhirnya memang dapat hasil akhirnya memang itu adalah sebuah dilema kita. Artinya benar melawan benar. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat kita semua agar kemudian hari bagaimana kita mengambil keputusan lebih baik. Terima kasih waktunya Ibu. Mohon doanya biar saya bisa melanjutkan. Dan lanjut.
maju terus dan udah sampai terakhir bisa lulus, bisa jadi tidak lagi pakai C. Amin. C-nya hilang ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ida. Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, saya Ida Yulianti, CGP Angkatan 7 dari SMA 12 Tanjung Jabung Barat. Iya, Bu, ya. Hari ini saya sengaja ke sekolah Bapak ingin berbincang-bincang untuk kegiatan pembelajaran kami. Kami sekarang sudah materi pada 3.1 yaitu penyelesaian permasalahan dalam sesuai kebajikan gitu Pak ya. Hari ini mungkin saya ingin bertanya tentang Bapak tentang dilema etika moral dan bujukan moral. Jadi ada dilema etika dan bujukan moral. Mungkin minta Bapak perkenalkan diri dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muallimin SPDI. Tempat tanggal lahir 20 Mei 1974. Asal dari Sorolangun, Bu. Sorolangun, Bu. Kemudian bertugas di SD 193 kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu, Bu ya. Sebelumnya saya bertugas di SD 150 kurang lebih, Bu, 22 tahun. Wah, lama sih itu Pak ya? Ya, diangkat tahun 99 di sana. Oh, tahun 99. Ya, diangkat jadi pegawai, jadi guru agama. Jadi guru agama. Kemudian jadi kepala sekolahnya tahun 2011 sampai sekarang. Dari 2011 sampai sekarang. Ya, Bu, ya. Jadi kebetulan tugas baru di sini. Tugas baru ya, Pak. Tapi berarti pengalaman Bapak jadi kepala sekolah sudah luar biasa berarti. Pengalaman banyak, tapi nggak ada itulah, Bu, pengalaman banyak yang ya gimana lah, Bu, itu nanti. Iya Pak, untuk kali ini kami mau bercerita tentang Pak, dilema etika. Dilema etika, Bu, ya. Iya. Kalau ibaratnya dari 2011 sampai 2023 sekarang Pak ya, Iya, berarti sudah lebih dari 10 tahun, 10 tahun lebih ya. 12 tahun, ya 12 tahun berarti Pak ya. 12 tahun menjadi kepala sekolah. Kira-kira apa kasus-kasus atau kisah-kisah di sekolah yang sudah Bapak alami yang bisa menjadi pengalaman bagi kami Pak? Jadi begini, Bu, ya, kalau untuk yang pengalaman yang masih terngiang, yang masih tidak bisa dilupakan, masalah kasus seperti dilema apa tadi? Dilema etika. Dilema etika tadi. Salah satu contohnya begini, Bu. Ada kejadian di tahun 2022 kemarin, anak itu di kelas 5 SD laki-laki. Nah, jadi kalau dilihat dari cara dia belajar hari-hari, kemudian dia membaca pun belum lancar, semestinya dia harus tinggal kelas. Nah, tapi karena orang tuanya ngotot minta dinaikkan, sebenarnya dari kelas 1 itu sudah dianjurkan tuh, anak ini belum bisa baca gitu kan. Nah, kemudian bisa tak panggil orang tuanya, kalau bisa tak dibimbing anaknya, nanti kita percoba naik kelas 2. Kalau memang dia lancar, kita teruskan naik ke kelas 2. Ternyata, oh bisa, Bu, bisa. Nah, ternyata setelah kita ditelusuri, dipahami oleh guru, nggak bisa. Nah, terus orang tuanya ngotot minta dinaikkan. Kalau nggak dinaikkan, anaknya nggak mau sekolah kan gitu. Berlanjutlah sampai di kelas 5. Nah, di kelas 4, Bu. Di kelas 4 ya. Begitu mau naik kelas 5, tidak dinaikkan lagi. Nah, jadi alasannya sampai orang tuanya minta tolong harus dinaikkan, anaknya nggak mau sekolah. Nah, terus saya panggil orang tuanya, bapaknya saya panggil. Kalau seperti ini caranya, kalau pihak sekolah bisa menaikkan, tapi yang jadi korban anak sendiri. Iya, makin naik kelas 5 makin berat pelajaran bilang tuh. Akhirnya kalau bapak memang sayang dengan anak ini ditinggal, nanti kita bimbing sama-sama lagi. Nah, akhirnya orang tuanya bisa mengerti. Anaknya juga enggak ada, tetap sekolah anak kok. Cuma keinginan dari orang tua, Bu. Itu yang pernah kejadian di sekolah tuh. Sempat juga ibunya itu kayaknya ngotot, mau nangis, mau minta nilaiin gitu nah. Nah, gitu. Tapi kalau kembali lagi, Bu,
menurut anjuran dari kementerian. Ya Pak, anjuran. Sekarang nggak boleh lagi anak ditinggalkan. Jadi kami dilema bingung gitu Bu. Bingung. Jadi artinya anak yang tidak paham di mata pelajaran apa, dia bisa turun belajar pinjam kelas di kelas lain itu. Cuma kami bingung Bu, guru kelas karena kita masih belum memahami juga itu, masih bingung. Akhirnya udahlah, tradisi lama dipakai itu. Jadi anak tetap ditinggalkan gitu. Jadi anak tetap ditinggalkan dan orang tuanya bisa menerima. Berarti yang dilema sekarang ini di kementerian kita sudah tidak boleh meninggalkan lagi kelas karena sudah sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing ya Pak ya. Tapi ketika kenyataan karena kita masih pakai yang lama, jadi akhirnya ditinggalkan. Berarti jadi kalau menurut Bapak alasan kenapa lebih baik ditinggalkan daripada ini apa? Nah, alasan kalau lebih baik ditinggalkan Bu, kita pakai tradisi lama karena kalau anak itu dinaikkan